Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak hadirin rahimakumullah. Para sesepuh bini sepuh ingkang kula muliakan, monggo nambah syukur datang Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki kula wangsuli malih ayat ingkang kula waos wau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Yauma nad'u kulla unasim biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Ingsun Gusti Allah teman-teman mulyakake marang Bani Adam. Bani Adam niki carane segmen makhluk yang mesti kita harus imankan, bahwa kita percaya manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Soal sadurunge apa-apa iku enggak masuk di dalam konsep keimanan kita. Kita hanya alhamdulillah diberi tugas untuk mengimankan bahwa awal manusia yang sampai sekarang ada adalah Mbah Nabi Adam alaihissalam. Rasa mikir lah sadurunge nek sapa. Duduk wilayah ya wae dhewe. Rasa melok-melok biasa syukur yang menggambarkan bahwa sebelum Adam itu ada makhluk, ya ada makhluk. Makhluk apa? Enggak ada kejelasan. Ini kita kunci di situ aja, bahwa kita alhamdulillah tidak diperintahkan Allah untuk menjelajah, mengarungi jalan pikiran yang terlalu jauh, tetapi dibatasi bahwa yang wajib kita imankan adalah tentang Nabi, ya mulai Nabi Adam alaihissalam. Karena dalam ayat banyak menyebut Bani Adam. Kalau kemudian kita simpulkan bahwa sebelum Adam itu ada manusia, berarti sekarang ini bisa jadi ada manusia yang bukan siapa? Bukan keturunan Nabi Adam. Terus ya Bani siapa? Dalam Quran enggak ada selain ya Bani Adam. Jadi ya sudah, kalau nurutin pikiran mungkin kita akan belayang-belayang kemana-mana. Ya alhamdulillah kita dibatasi untuk percaya bahwa awal manusia adalah Nabi Adam alaihissalam. Walaqad karramna Bani Adam. Allah muliakan kepada kita Bani Adam. Secara singkat nggih, ya ora ndelok, ya ora hafal. Mriki banyak penjelasan tentang bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai Bani Adam niki dari sisi surah, bentuk fisiknya. Terus dedek piadeke yang setel, yang istilahnya itu i'tidal, yang seimbang.
dan bisa menguasai apa saja yang di dalam bumi ini. Pokoknya utake manungsa iki wis ngentek-ngenteki. Apa saja yang terkandung di dalam bumi ini bisa digarap, diambil manfaatnya oleh manusia. Pertambangan, sumber-sumber alam yang makhluk-makhluk yang lain itu enggak mampu membongkarnya, mengambilnya, menggarapnya, memanfaatkannya, enggak ada. Golongan menungso niki kira saking geragase apa piye ya, saking butuhe, dan Allah berikan ilham petunjuk untuk bagaimana membongkar wa idza apa namanya idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi diambil, dikeluarkan berbagai yang dikandung di dalam bumi ini. Kalau ayat itu menunjukkan bahwa nanti kita akan bangkit. Wa tasallut ngalama fil ardi wa tamattu, bisa ngalap senang-senang mengambil manfaat dengan apa yang ada di dalam bumi dan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan-pekerjaan, dan juga diberikan Allah ilmu, bisa menyatakan kehendak, menyatakan pendapat, menyatakan karep dengan bahasa, dengan ucapan yang sudah bagaimana ya disusun oleh Allah. Bagaimana termasuk ayat-ayat Allah itu ikhtilafu alwanikum wa sinatikum, perbedaan di dalam warna kulitnya, juga perbedaan di dalam bahasanya. Pimbien sing belajari pertama-tama sapa? Awake punya bahasa Jawa, punya bahasa Indonesia, punya bahasa-bahasa yang lain. Tak lain itu adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan yang lain kalau mungkin punya kehendak, punya mau, itu kan nggak bisa menyatakan melalui perkataan. Yukur sak lahirku tekan saniki nek jenenge kucing ya kur meyong tok. Mau makan meyong, disentak meyong, diusir meyong, diambil meyong, dipanggil meyong, digepuk ya meyong. Lah kita kan berbeda. Digepuk bisa aduh, dipanggil oke, dan seterusnya. Alhamdulillah. Ini kalau enggak kita pikir itu dianggap itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Sesuatu yang enggak signifikan begitu loh. Nah, makanya oleh Al-Qur'an diungkapkan agar kita itu merasa banyak diberi oleh Allah, kemudian bisa menumbuhkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanawuli ta'am, mengambil makanan bil yad. Kita kalau makan tidak langsung mulut kita mengambil makanan langsung, tidak, tetapi lebih terhormat ketika kita kemudian mengambilnya dengan tangan. Alhamdulillah. Cuma sing padha karo menungso iki tok kethek tok. Dadi awake dhewe rada padha karo kethek. Nah, ini kadang-kadang ya kelakuane kaya ya kuwi gak enake nek terus dijret nih. Mergo ketoke mesam-mesem tibane arep apa? Biasanya harus ngapusi mesam-mesem dhisik. Lawi kelakuane kethek. Jirene wong-wong mesem menyenyo modele kethek ngono kuwi. Mergo ngetokne untune kan bahasane kaya lenge-lenge kethek. Mesam-mesem padahal mau ngambil. Hati-hati kalau kena penyakit orang yang berkarakter seperti apa namanya itu, kerah. Ambil makanan dengan tangan, ini kemuliaan.
Kita nggak terasa kalau kita ngambil makanan dengan tangan, masih diatur oleh Rasulullah. Hanya Nabi yuhibbu tayamun, senang menggunakan tangan kanan dalam hal-hal yang bersifat kebaikan. Makan dengan tangan kanan. Ini adalah bentuk kemuliaan. Diatur oleh agama. Itu ada murtadin yang menanyakan apa yang disempurnakan oleh Muhammad. Membawa kesempurnaan apa Muhammad? Sing teko uyu ora tau maca Quran, sing ditekoki jelalah ya ora pati dong. Jadi ya wis pertanyaannya karo jawabannya kadang-kadang enggak sinkron. Ya kalau mau baca pertama kesempurnaan yang dibawa oleh Kanjeng Nabi di atas kitab Injil banyak sekali. Sampai masalah utang piutangnya ada ayatnya. Loh, istilahnya Al-Quran itu juga mendidik kita tentang istilahnya itu muamalah, interaksi sama umat di dalam hal pekerjaan. Ada jual beli, ada namanya hutang piutang, bahkan mengatur soal waris mewaris, siapa yang dapat, siapa enggak dapat, mengatur soal pernikahan, siapa yang sah atau bisa dinikah, siapa yang enggak bisa dinikah. Ketika kemudian terjadi pernikahan, bagaimana seharusnya mereka harus melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam pernikahan. Semua tertulis di dalam Al-Quran. Nah, termasuk ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kita itu tentang memenuhi hasrat biologis. Biologis ya apa tuh aku gak pahami. Mana ini tapi gak ngerti ya. Pokoknya hubungannya lanang karo wedok ya. Itu di dalam Islam kan diatur. Walaupun barangkali saya nggak pengalaman juga ini. Rasanya antara yang diatur dengan yang tidak diatur ini kira-kira sing iso cerita ki sing pengalaman nih. Dengan ucapan angkah tukah qabil tu nikah itu jelas hitungnya. Jelas hitungnya sehingga nanti akan menimbulkan berbagai rasa tanggung jawab. Dengan bahasa aku nikahkan kamu dengan Fatimah bin Sapiturute, saya terima nikahnya. Loh, ini sebuah ikatan misaqun ghalidha. Nah, di dalam Al-Quran diajarkan seperti itu karena tahu bahwa kebanyakan umat manusia itu memang dijadikan Allah wa khalaqnakum azwaja. Jadi ada laki perempuan yang mesti harus interaksi yang benar itu harus di bawah aturan-aturan yang memang diatur oleh Al-Quran. Orang gedabrak-gedabruk dan lain sebagainya. Tapi ada aturan yang permanen. Ini Al-Quran. Dan itu merupakan bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat manusia. Berbeda dengan hewan-hewan yang lain, pokoknya butuh ya sekono lah gitu. Nggak ada aturan. Nah kalau kemudian kita model seperti itu ya kita anjlok dari martabat kemanusiaan turun menjadi martabat kehewanan. Innalillahi, mesti angkat derajatnya kok anjlok dewe. Karena apa? Enggak mau ikut aturan. Wa hamalnahu fil barri wal bahr. Allah itu ngesakne dengan ngesakne itu sayang ya. Awake dene iki sayang Gusti Allah. Cek gak kesel nemen-nemen melaku anggo sikil jarak jauh kan ya payah. Maka Allah siapkan kendaraan untuk manusia. Sebelum manusia maju di dalam teknologinya, maka orsinil kendaraan untuk manusia adalah termasuk binatang. Anak jaran, anak unta dan lain sebagainya. Memang manfaatnya untuk dibuat kendaraan. Ini ungkapan
nikmat yang Allah berikan, sekalian merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sekalian sebagai umat manusia. Cek pena awakmu mlaku-mlaku wis diparingi kendaraan. Cek bahan bakare gampang kowe gelem ngarit. Sekasa tuku ngarit. Unta kan enggak usah nyanggone apa nenggone pom enggak usah. Cek ora enek unda-undaan rego ya. Teko nggone padha wae numpak oto ya teko nggon biyen urung enek pesawat numpak kapal ngisor ya teko nggon. Urung enek bis numpak unta mulai dari Jeddah sampai ke Makkah Al-Mukarramah juga sampai walaupun waktunya tentu lebih lama. Tapi kan padha sampai. Wa hamalnahum fil barri dimuat karo Gusti Allah, diberikan alat yang bisa kita naikin fil barri di dalam daratan dengan berbentuk hewan dan lain sebagainya, wal bahri ala sufun. Ayat ini belum sampai menyinggung masalah kapal terbang ini ya. Belum ada fil jawi gitu. Ya tapi nggak bisa kita tambah seperti itu. Ya pokoknya fil bahri wal bahr, daratan dan lautan. Karena memang pada saat itu Allah belum berkehendak untuk menciptakan kendaraan yang bisa terbang. Wa razaqnahum minat thayyibat. Allah memberikan rezeki yang enak-enak. Baik itu yang bersifat hewan yang memang enak dimakan dagingnya. Allah siapkan hewan-hewan yang halal dan enak dimakan dagingnya. Selain dimakan dagingnya juga susunya bisa dimanfaatkan. Ya untawi komplit mulai dari dagingnya, kalau dia melahirkan bisa diambil susunya, bahkan air kencingnya pun bisa jadikan obat. Loh, ini luar biasa. Ya alhamdulillah. Disiapi sesuatu yang enak dimakan untuk manusia. Dari berbagai jenis tumbuhan, banyak tumbuh-tumbuhan. Jadi makanan-makanan yang enak itu ada yang dari jenis hewan, mulai manuk doro, manuk emprit, nek gagak gak oleh. Jumlahe ulung, jumlahe gagak, jumlahe apa iku? Alap-alap, kalong, lowo, kaper. Sok ngeragas kaper barang di. Nah, hewan-hewan yang sudah ditentukan oleh para ulama kita, alhamdulillah, ini jenis masyiyah atau hewan piaraan, kambing dan seterusnya, yang golongan hewan buruan, said, ya di sana ada kidang, ada menjangan, ada pokoknya wakeh. Jika sang buru saya sing diburu kayak enek, arek nyekel ya pitik ning gure omah, gak tau leren. Alhamdulillah. Jenis hewan. Ini hanya manusia ini diberi seperti itu. Wa nabatiyah, yang sebangsa tumbuh-tumbuhan, kathimar wal hubub, buah-buahan atau biji-bijian. Buah-buahan itu ya sing dale kaya semangka, kaya pelem dan lain sebagainya. Sing biji-bijian ya mulai kacang, dele, beras, jagung. Pokoknya menungso ngentek-ngentek. Berkat. Alhamdulillah. Ngitung nikmate Gusti Allah niku akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah.
Selain itu pula masih ada prioritas lagi, wa faddalnahum ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Karo Gusti Allah derajate menungso niku diunggulne sak dhuwure sebagian banyak dari apa yang Allah ciptakan selain malaikat. Kita di bawah malaikat derajatnya. Kalau Nabi termasuk Nabi Muhammad niku di atas malaikat. Kalau wong biasa-biasa ngene iki ya derajate sak ngisore malaikat. Tafdilan aziman, dengan mengutamakan yang agung. Bentuk keutamaan yang di atas banyak dari makhluk-makhluk Allah itu bentuknya apa? Rupanya apa? Bil akli wal quwa al mudrikah. Dengan akal serta apa ya? Kuah, sesuatu rasa yang bisa mengerti tentang sesuatu, yang sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini merupakan fadlna, anugerah Allah dalam rangka mengunggulkan derajat umat manusia. Jadi ini gawan bayi, akal yang kemudian dia punya insting apa namanya itu, bisa membedakan, bisa merasakan, bisa menemukan antar perbedaan yang halal dan yang haram. Walaupun mungkin belum terlalu banyak belajar tentang halal haram, tetapi secara apa nggih bahasane apa ngono, insting apa piye, gawan bayi niki mesti enek rasa yang membedakan kuwi apik, kuwi gak apik. Ngono ki wis dipasang karo Gusti Allah. Anak kecil sekalipun sudah bisa merasakan ini berbahaya atau ini tidak berbahaya. Jadi kan nyawa cilik niku kan yo wis mulai tumbuh idroknya, bahasa Arab itu ketamisannya, kebenehannya. Ini andai kata dia mau turun sekiranya berbahaya itu dia kan ya gak wani anjlok, syukur nangis. Nah ini namanya kuwah al-mudrikah. Ini penting. Jadi kula jenengan dianugerahi Gusti Allah sebuah sifat yang tidak dimiliki oleh banyak hewan, yaitu akal dan kuwah al-mudrikah, yang bisa menemukan perbedaan antara ini baik, ini jelek, ini hak, ini batil. Ya walaupun mungkin tidak pernah belajar halal haram, ngerti nek witake wong ngono menurun jiko kan ya gitu kan juga enak atine teke wong, padahal dia ngerti halal haramnya tidak ngerti, pokoknya duduk teke, duduk teke, nggak berani dia. Karena apa? Sudah ada filter dalam diri manusia, akal sebagai penyaring untuk mengambil sikap mana yang mesti harus dikerjakan. Pun niki kuwatah wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Selain malaikat kita di atasnya, malaikat kita di bawahnya. Maka fahaqqa alaihim ayashkuru hadhihi ni'am. Wajib kita bersyukur atas berbagai nikmat Allah, wa yasta'milu quwahum, menggunakan segala kekuatan kemampuan cara berpikir, kreativitas kula panjenengan, daya pikir kula panjenengan untuk nek memiliki ditaksis tahsilil aqaid al-haqq, untuk mendapatkan sebuah akidah yang benar, untuk mendapatkan, mempunyai, memegang, memperoleh sebuah keyakinan yang benar. Karena kita berbuat itu adalah berangkat dari sebuah keyakinan. Maka diajarkan awal daripada para ulama kepada kita itu adalah
ma'rifatullah bil itqani. Ma'rifatul insani bil itqani. Al wajibin halal insani ma'rifatul ilahi bil itqani, begitu. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengerti tentang Tuhan. Mengerti tentang Tuhan. Makanya cacil ini kok diwarai la ilaha illallah. Bahkan mulai lahir sudah disunahkan, disyariatkan meniupkan suara Allah di dalam telinganya, itu sebagai pendasaran agar nantinya bisa berkembang menjadi akidah yang haqqah. Keyakinan dalam Islam, dalam akidah yang benar itu wis gak usah manut wong sing kepinteren. Pokoke manut Mbah Yai kowe enak. Gak teko mikir sing reno-reno. Yes, manut Mbah Yai, yang Mbah Yai itu mengajarkan tentang akidah itu awalan dasarnya itu adalah cara tenggene pesantren niku nggih akidatul awam, atau yang sudah dihafalkan kita, anak-anak kita, wujud qidam baqa mukhalafatul khawatis. Mukhalafatul khawatis ini sebagai kunci. Jadi Allah itu tidak sama dengan yang lain. Kalau masih berwujud fisik, berwujud manusia, itu bukan Allah. Karena tidak bisa bedakan kalau Allah itu berbentuk manusia, mana ini manusia Tuhan atau ini manusia makhluk, kan akan bingung. Jadi kalau sesuatu yang masih ada kesamaan dengan yang ada, yaitu kita nggak boleh mengatakan itu sebagai Tuhan. Karena apa? Kuncinya adalah mukhalafatul khawatis. Umpamane jenengan meditasi, istirahat dan seterusnya, mari ngono ngimpi, mana enek cahaya yang cemerlang datang di hadapan sampean, umpane wadang bersinar, terus ada suara, aku adalah Tuhan kamu. Kira-kira jenengan ngandel kok gak? Yo gak oleh ngandel wong ketok mbok ingeti kok. Jadi kalau masih ada berbentuk fisik, yaitu bukan Tuhan. Ojo kaya wong-wong ngipi terus diomongi aku Gusti Allah, aku juru selamat. Wis nggih. Malah dadi wong sing metu saka Islam. Innalillahi engko ngipine sing teko nggih kono gentine ngalihne. Denane ngipi kepethuk iki ngaku Gusti Allah percaya. Somben ngipi ditekani iki ngaku Gusti Allah dipercaya. Ya akhirnya kan mencela-mencela agama. Nah, terus istilah kriteria sebagai Allah, sebagai Tuhan itu sesuatu ya zat yang mampu menciptakan. Kalau masih sifatnya diciptakan, jelas itu bukan Allah yang mesti harus kita sembah. Apa ndek iso merubah siang menjadi mestine bengi, terus moro-moro disulap jadi awan, terus jadi. Tapi yang lain kan banyak juga yang bisa menciptakan. Kadang-kadang persepsinya ketika punya kelebihan dianggap Tuhan, karena tahu sebelum yang terjadi dianggap sebagai Tuhan. Cara aku cak depan aku ya tak jawab. Rasulullah Muhammad itu sudah tahu bahwa nanti ada peperangan antara Romawi dengan mana itu? Roma dan balik ini. Nah, yang menang nanti yang akan menang pertama yang kalah Romawi. Akhirnya menang. Hanya Nabi sudah tahu karena ada ilham. Ketika yang menang itu Romawi kan hanya Nabi ikut senang. Mereka bodoh-bodoh orang Romawi itu ahli kitab, termasuk orang-orang Kristen. Mereka
Ya ini kadang-kadang sisi lain itu perlawanan, tapi kadang-kadang ya rotok dadi konco. Dari sisi lain rotok dadi konco, mergo konco dalam apa? Padha-padha duweni kitab. Dengan orang-orang sing nyembah berhala itu loh. Dengan orang-orang yang nyembah api itu, negara mana itu lali. Lah nek ngono terus dianggap Gusti Allah, angger wong roh sadurunge sesuatu terjadi, Gusti Allah ora tukang-tukang ngeramal iso dadi Gusti Allah juga. Enggak seperti itu. Aku ngrungokne debate wong-wong ngono ki lho alasane ngarani Gusti Allah ngono kuwi. Dadi perlu saya jadikan bahan untuk berpikir. Walaupun saya tidak menghadapinya. Pun niki wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Nah, ini kemudian ayat ini seterusnya sebagai pertanggungjawaban. Ketika Allah sudah membeberkan takrimnya kepada umat manusia, tafdil, takrim dengan tafdil enggak sama. Takrim bentuk kemuliaan, tafdil itu bentuk keunggulan. Jadi enggak sama. Makanya ada ayat wa faddalnahum dengan wa karramna, berbeda. Ya rotok cerdas dikit lah. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Katakan Muhammad kalau di tafsir itu seperti itu, tentang hari di mana Allah mengundang setiap manusia dengan memanggil imamnya, memanggil imam mereka, pimpinan mereka yang mereka anut. Nah, ini hati-hati awake dhewe golek imam. Aja imam samudra. Jadi akan dipanggil melalui imamnya. Ya mudah-mudahan panjenengan ini selalu berbaris, bernaung di bawah panji-panji Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang imam besarnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dawuh ngeten, annahu yunada yaumal qiyamah ya ummata Ibrahim. Ada panggilan khusus kepada umat Nabi Ibrahim, ya umat Ibrahim. Ya umat Musa, ya umat Isa, ya umat Muhammad. Fayakumu ahlul haq. Maka berdirilah mereka yang berakidahkan benar, yang benar-benar ngikutin para nabi mereka, yang benar-benar mengikuti ajaran nabi mereka, tidak menyelewengkan, tidak membelokkan. Itu akan baris masing-masing di belakang para nabi-nabi yang mereka anut pada zaman itu. Awake dhewe nabi ini Kanjeng Nabi Muhammad karena hidupnya pada periode setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini disebut sebagai umat Muhammad. Ya yang maksudnya itu yang ikut berdiri nanti ya orang-orang yang ikutnya itu benar. Walaupun hidupnya pada era Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kalau tidak mengakui Muhammad ya tidak akan bisa mengikuti barisan yang di belakang Kanjeng Nabi Muhammad. Ya wae engko waris nang ngurine para kiai, waris nang ngurine para tabiin, nang ngurine para sahabat nang belakange Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nah, ketika itu ini sebagai penentuan akhir, faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila.
Barang siapa yang bisa menerima kitabnya ditompo karo tangan tengene, itu orang-orang yang ahli berpikir, ahlul basair, ulul basair, punya jiwa yang jernih, punya keyakinan yang benar. Basair itu ada mata hati. Ketika di dunia, maka dia akan membaca kitabnya. Niki biasanya wani moco rapot niki kira-kira rapotnya apa elek? Ada tombol rapot, ya ada sekolah tombol rapot, wani ngomong bapake, wani moco isine rapot nih kira-kira rapotnya api elek? Wani moco ning ngarepe wong niku berarti rapotnya api. Nah niki paman utia kita bau biyamini faulaika yaqra'una kitabam, dia berani membaca. Karena apa? Enggak akan kisinan begitu. Mergo catatannya mau api-api. Nggih muga-muga kula jenengan iki tulisane ngamali gak nek sing isin nggih wong ngono. Allahumma amin. Tingku wani cara rada engkres. Wah rapotku ndak bacanen. Umuk qra'u kitabiyah, maka bahkan dia mengundang teman-teman. Coba ini lihat rapot saya. Oh, bangga gitu. Kalau yang dengan tangan kiri, wah, dhewe gak wani maca kok saking sungkane. Gak berani membaca, dia takut untuk membaca. Tenggene surat Al-Kahfi piye Mas ini? Wara'al mujrimuna kitabahum, terus ya khaufuna wa urdu ala rabbika sofala taqaddum. Gak apa lagi ini. Jadi orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang banyak dosa itu takut untuk membacanya. Bahkan ketika dia memaksa membaca itu akhirnya ya wailatana ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitabmu geleku apa ditulis. Nah hadirin, mudah-mudahan kula panjenengan dengan upaya yang sekeras-kerasnya pokoknya sergep neng masjid ngono lah. Awake punya apa namanya media untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui Baitullah, melalui masjid-masjid Allah. Ini kesempatan untuk agar kalau panjenengan iki iso nggo nampa tulisane wi gak kecewa. Allahumma amin. Gunakan masjid secara maksimal untuk kita menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah ketakwaan kula panjenengan, ibadah kula panjenengan datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyang omah yo kakean gangguan, wis budal nang masjid insyaallah yo ngantuk-ngantuk rital yo entuk pakaian. Ngantuk rital iki sing entuk pakaian. Pemane orang ngantuk tapi turu pisan. Ya wae entuk pakaian. Pokoknya murah. Jadi niki paman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqrauna kitabahum wala yudlamuna, enggak akan terkurangi dari upah ganjaran mereka. Fatilan iku maknane telasutane isi kurma. Telasutane isi kurma sak pira, isine kurma cuwilik, telasutane itu sedikit pun tidak terkurangi dari hak kita, bahkan keporo ditingkatkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Lah sing nang donya iku ndablek niki terus ayat ben genep, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang ada di dunia ini buta, tidak tahu tentang
kekuasaan Allah, tidak pernah berpikir tentang kehebatan Allah, buta, tidak bisa melihat nikmat-nikmat Allah, buta, tidak bisa menganalisa kebesaran-kebesaran Allah, buta, tidak bisa membaca berbagai ayat-ayat Allah. Naudzubillah, fahuwa fil akhirati a'ma. Mereka nanti di akhirat juga menjadi buta, sehingga tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh, tidak tahu ini yang masuk surga, apakah ini jalan yang masuk surga atau yang bukan masuk surga, karena memang Allah membuat mereka menjadi buta sebagai imbalan, balasan dari kebutaan mereka ketika di dunia ini, buta basirohnya, yang sehingga dia tidak bisa menganalisa tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa membaca berbagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi ayat yang pertama. Allahumma amin. Makatan mugi-mugi manfaat masalah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.